Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat umroh semua dimanapun berada. Pada kali ini saya akan mengulas sedikit tentang bid'ah. Bila kita amati kegiatan ibadah dalam agama Islam, maka pasti kita akan menemukan kegiatan sedikit atau banyak yang tidak sama lagi dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah atau di zaman Rasul. Mereka kadangkala terjebak dalam perilaku bid'ah yang menurut mereka terlihat lebih berkesan, lebih mantap bahkan lebih afdol. Allah telah mendeklarasikan tentang kesempurnaan agama Islam dalam surah Al-Maidah ayat 3 di mana Allah mengatakan, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu." Yang diperkuat dengan resiko bila mengingkarinya melalui sabda Rasulullah, "Barang siapa mengada-adakan dalam urusan agama kami ini dengan sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak." Serta, sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Rasulullah, dan seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang diada-adakan atau bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah walaupun terlihat baik namun mempunyai dampak sangat merusak yang sangat mendasar yaitu menghapus kemurnian agama. Walaupun bid'ah terlihat baik yang menunjukkan ketakwaan seseorang bahwa mereka ingin lebih dalam beribadah, terselip akibat yang buruk antara lain. Bid'ah membuat ibadah menjadi suatu yang kompleks dan eksklusif seolah-olah hanya orang tertentu atau pemuka agama saja yang memahami Islam dan dari mereka saja jalan menuju sorga. Padahal dalam Islam, ibadah dapat dilaksanakan dengan mudah dan sederhana. Masyarakat yang awam terhadap agama akan tergantung kepada sosok ulama di mana mereka meyakini tanpa mereka ibadahnya tidak sempurna. Umat Islam semakin tidak percaya diri dalam menjalankan ibadahnya dan yang lebih parah perilaku bid'ah ini akan mendorong perilaku syirik kepada pemuka agama. Sifat dari perilaku bid'ah adalah meniru perilaku ibadah agama lain untuk diadopsi dalam ibadah Islam ataupun menyisipkan budaya nenek moyang. Semua perilaku ini dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Dampaknya konsep beribadah dalam Islam menjadi bias, tidak berbeda dengan perilaku umat agama lain yang ibadahnya tidak didasarkan kepada tuntunan ilahiyah melainkan kesepakatan para ulama atau pendetanya. Ibadah Islam akan menjadi asing bagi umat yang mengikuti ajaran Rasulullah. Intermezzo dulu ya. Nonton di depan pintu surga 3 orang laki-laki berpenampilan terhormat sedang menunggu untuk dipersilakan masuk. Kemudian, malaikat surga tiba dan meminta setiap pria untuk memperkenalkan diri dan menyebutkan kontribusi terbesarnya bagi umat manusia. Pria pertama berkata, "Saya Hendra, saya seorang dokter spesialis kanker. Telah banyak pasien yang saya selamatkan dan dalam pekerjaan dokter saya tidak pernah memberatkan pasien dengan biaya yang mahal, semua terserah kemampuan pasien saya. Di samping itu saya juga menemukan metode baru dalam menghancurkan sel-sel kanker. Berkat pekerjaan saya ini, ratusan nyawa telah diselamatkan." Malaikat surga tampak terkesan dan berkata, "Anda boleh masuk ke dalam di surga." Gerbang terbuka, dan Dr. Hendra berjalan masuk. Setelah itu giliran pria kedua, sama seperti Dr. Hendra, pria ini juga banyak jasanya pada umat manusia dan ia pun berhak masuk sorga. Kemudian giliran pria ketiga, "Saya Anton, saya birokrat yang mengusulkan untuk mengadakan program jaminan kesehatan nasional. Dengan program ini orang miskin akan mendapat pelayanan rumah sakit secara gratis. Dengan gagasan ini juga perawatan kesehatan terkelola dengan baik dan jutaan masyarakat telah menikmati program saya ini." Malaikat sorga menatap sambil mengelus jenggotnya lalu berkata, "Bapak Anton, Anda juga boleh masuk ke dalam surga Anda, tetapi hanya untuk 3 hari saja ya." Masya Allah, ini namanya masuk sorga program BPJS setelah 3 hari keluar dulu, hehehe. Oke, saya lanjutkan ulasan bid'ahnya. Perilaku bid'ah telah jelas melenceng, namun kenapa bid'ah dapat bertahan bahkan semakin membumi? Bid'ah harus tetap dipertahankan karena ada pihak yang diuntungkan seperti para pemuka agama. Dengan adanya bid'ah, maka akan ada ketergantungan umat terhadap mereka. Mereka mendapat pengaruh besar dari umat yang merasa tidak afdol beribadah tanpa bimbingannya. Mereka mendapat pembayaran dari kegiatan ibadah, doa berbayar, mengadakan jimat, atau upacara keagamaan. Selain itu pengaruh mereka sebagai pawang surga menjadi besar di masyarakat yang memberikan kedudukan terhormat. Walaupun tidak semua pemuka agama seperti ini. Sebagai penutup saya menyimpulkan, bid'ah menyebabkan rusaknya kemurnian agama Islam, tertolaknya amal, perpecahan umat, dan terbukanya pintu penyimpangan akidah. Karena itu, Allah dan Rasul-Nya sangat keras memperingatkan kita untuk menghindari bid'ah.
Demikian ulasan saya terkait perilaku bid'ah. Marilah sama-sama kita mencoba untuk menghindari perbuatan bid'ah dan jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan bid'ah. Demikian sekilas ulasan saya, semoga berkenan dan jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.